Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya dan Papa, Pastor Johan, sedang berada di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kami sedang menghadiri wisuda S3 doktoral Pastor Johan dan hari ini beliau sedang melayani di Kalimantan Timur. Saya ajak Bapak Ibu semua beribadah online hari ini dengan ibadah di Trosobo, Surabaya. Mari kita buka ibadah ini dengan doa di permulaan minggu pertama Agustus ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah dan mari kita berdoa. Ampuni ya Tuhan semua dosa-dosa kami, beri kami juga hati yang selalu mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Jauhkan kami dari semua pencobaan dan si jahat, berikan kepada kami hati yang bijaksana dan mau taat selalu kepadamu, hidup jadi pelaku firman-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu berkat-berkat persembahan hati kami, persembahan khusus, persembahan nazar, persembahan persepuluhan kami, biarlah dipakai dan dikelola untuk mendukung pekerjaan bagi nama-Mu di muka bumi ini. Berkatilah kami semua, kami dan seisi keluarga kami selalu hidup aman dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Anugerah-Mu nyata Tuhan. Lihat, lebih dari 2-3 orang berkumpul malam ini, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, dan percayakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang diberi, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan, nama yang menguduskan, nama yang kepadanya kami berseru, jawaban hidup kami terjadi, yang mustahil pun terjadi. Kami berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu mati di atas kayu salib. Darah-Mu yang mahal, darah Yesus Kristus Tuhan, darah anak domba itu membayar hidup kami lunas. Kami dan seisi dunia ini telah dibayar lunas oleh darah Yesus yang mahal. Karena itu Tuhan, malam hari ini adakanlah mukjizat-Mu di tengah-tengah kami. Kesembuhan terjadi,
Mukjizat terjadi. Semua umat-Mu pulang kembali dalam keadaan diberkati. Anugerahkan kasih-Mu yang luar biasa itu memberkati kami semua. Kami duduk diam dan Tuhan berfirman dan memberkati kami semua. Saat firman disemaikan, firman-Mu tidak kembali sia-sia. Roh-Mu bermanifestasi, kami serahkan semuanya dalam pengaturan Tuhan sendiri. Para malaikat surga-Mu mengelilingi tempat ini Tuhan, memenuhi kami dan melayani bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Saya percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan. Ada banyak sekali ketika kami bercerita, kami sharing, ada banyak hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Perkara-perkara kasat mata yang coba menghalangi hari ini, event ini, perjumpaan ini dan ibadah ini. Tetapi kita percaya nama Yesus berkuasa. Tidak ada yang bisa menghalangi kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Hari ini kita belajar satu tema tentang menuai kelimpahan dari Tuhan. Mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sama-sama, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sama-sama katakan amin. Dua ayat dalam Injil Yohanes ini menggambarkan antara pernyataan sorga dan neraka. Pernyataan antara Yesus Kristus dengan pencuri yang merupakan gambaran dari iblis jahat. Yesus berkata, akulah pintu. Bisakah kita masuk ke tempat ibadah ini kalau tidak lewat pintu? Bisa, manjat. Kalau yang punya keahlian Spiderman bisa manjat dari samping. Atau mungkin membongkar jendela. Biasanya yang suka masuk lewat jendela dan bongkar-bongkar itu maling. Tuhan berkata, aku pintu. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya diberikan kepada kita umat Tuhan, seisi dunia ini diberikan kepada umat manusia, yaitu jalan yang disebut pintu. Di beberapa kepercayaan, ketika mau menikah pintunya dikasih kain merah. Mungkin juga ada kepercayaan kuno, di pintu itu ditaruh pundi-pundi yang isinya mungkin beragam kepercayaan, mungkin batu, mungkin jimat, mungkin padi-padian. Pokoknya di atas pintu ditaruh sesuatu. Jadi kita juga satu dengan yang lain, cara memandang pintu tidak sama. Ada yang cuma satu kuncinya, ada yang sudah taruh kunci, taruh palang pintu lagi, ada yang tambah gembok lagi. Semua ada kaitannya dengan pintu. Maka Yesus bicara tentang pintu. Dikatakan barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan masuk dan keluar dan menemui padang rumput. Sebab umat manusia itu digambarkan seperti domba. Domba itu butuhnya rumput. Kita butuh makan. Kita butuh jawaban hidup. Kita perlu bahagia. Saya semasa kecil, masih kecil benar, hidup di dalam keadaan lebih susah. Jikalau ada di antara Bapak Ibu merasa bahwa hari ini hidupnya susah, izinkan saya memberi pembandingan bahwa masa kecil saya lebih susah. Di tanah kelahiran saya nggak ada semegah ini bangunannya. Itu dari
tembikar itu loh, dari daun-daun atasnya. Kemudian sampingnya bukan tembok pada zaman saya masih kecil, itu dari papan yang disusun memanjang. Lantainya tidak ada tehel ubin, itu benar-benar pasir. Tetapi dari kecil saya sering mendengar suara dari alam ini memanggil nama saya. Dia panggil setiap kali saya mau makan. Saya selalu keluar sebagai bocah kecil, lari ke pintu. Dan selalu saya pandang ke depan, tidak ada orang, saya pandang ke langit. Dan itu setiap hari dipanggilnya. Sampai suatu masa saya bertanya sama mama saya, "Ma, ada yang panggil-panggilku. Namaku tuh dipanggil-panggil, tapi tidak ada orangnya." Karena mama saya latar belakangnya adalah orang kuno, tidak mengerti tentang kehidupan, tidak mengerti tentang agama, tidak mengerti tentang Tuhan. Dia hanya menjawab, dia berkata, "Jangan dijawab, itu setan, nanti kamu hilang." Dia berkata, "Itu pencuri, nanti kamu tidak ada di dunia lagi." Jadi sejak hari itu, setiap kali saya dipanggil, saya tidak pernah lagi menuju ke pintu. Saya diam, tapi suara itu keras sekali manggilnya. Cerita ini tersimpan begitu lama, bocah kecil tumbuh. Di dalam keprihatinan saya melihat suatu pembaharuan tanpa saya sadari, alam mendidik saya. Saya berkata tidak enak hidup jadi orang susah. Hidup ini udah susah. Lebih nggak enak lagi hidup jadi orang susah. Maka susahnya hidup ini ditambah kesusahan dunia ini, jadi semuanya serba susah. Maka Yesus berkata, "Aku datang supaya kamu punya kelimpahan." Amin. Dari masa SD saya nakal sekali. Kelihatan nggak mukanya nakal? Kalau bunyi lonceng, teng, saya lari paling kenceng, ngambil mangkok dulu waktu SD. Karena makanan kegemarannya bakso, jadi rebutan bakso itu lari. Cuma ngambil mangkok supaya dapat antrian. Dari masa kecilnya nakal sekali, sempet nggak naik kelas lagi. Beranjak ke kelas 5, kelas 6, diberi pemahaman pengertian hidup, saya mulai mengetahui bahwa orang susah ditambah kebodohan itu tidak ada rezeki di hidupnya. Jadi dunia sudah susah, hidup susah, tambah kebodohan, itu nggak ada masa depannya. Oleh karena sering berebut mangkok bakso, badan ini kebentuknya bagus. Saya mulai menekuni olahraga. Begitu tamat SD, masuk SMP, ini makin sadar bahwa hidup ini mesti berubah. Tidak boleh terus-terusan susah dan bodoh. Saya mulai mengamati hidup teman-teman saya, rata-rata orang lumayan beruang. Ketika saya amati, oh mereka pinter karena mereka ngeles. Kita tidak bisa ngeles buat makan aja pas-pasan. Saya mulai melihat, oh ini nggak ngeles tapi pinter, belajar, rajin belajar. Lalu saya buat perubahan hidup. Saya bangun pagi, jam 4, jam 5 saya bangun, saya mulai baca buku. Orang tua saya ngintip dari pintu kamar, anaknya ngapain? Baca buku. SMP itu, saya bisa jadi anak teladan. Ranking 2 di SMP. Dan saya masih melihat hal-hal yang di dalam hidup itu saya tidak suka banget. Kenapa? Lihat orang mabuk-mabukan, lihat kenakalan remaja pada zaman kami, kecil-kecil gitu, padahal itu tempo dulu sudah ada prostitusinya. Saya melihat kehidupan judi,
Judi itu merusak rumah tangga, membuat suami istri tidak akur dan kerjanya ribut. Kalau menang senyum, kalau kalah panci, sapu, semua bisa terbang. Lalu saya berkata dalam hidup, selama saya hidup saya tidak akan menyentuh hal-hal seperti itu. Syukur pada Tuhan, sampai hari ini saya jaga semua itu. Dan ketika masuk ke SMA, saya masuk di sekolah hanya dua pilihannya. Pertama, pasti orang pinter. Sekolah ini terbaik waktu itu ketika masih satu provinsi Sumatera Selatan. Orang pinter, mungkin bisa kaya bisa miskin, tapi yang pasti orang pinter bisa masuk. Yang kedua, mungkin biasa, tetapi anak orang kaya raya. Jadi saya masuk jalur pertama karena name-nya bagus waktu itu. Saya masuk, wah, ini menguatkan anak-anak kita. Hidup ini tidak ditentukan oleh gengsi. Semua teman-teman anak dokter tuh SMA kelas 1 dan nyetir mobil Jeep, sudah naik motor keren yang terbaru. Saya itu dapat pinjaman sepeda motor dari om saya, jadi kalau sekali jalan ngerem bisa maju. Pokoknya asal ngerem pasti badannya maju gitu, saking kunonya motornya. Saya jalani 3 tahun itu. 3 tahun itu sebagai remaja, saya terlahir tanpa saya sadar, melihat semua makin besar makin jelas. Saya mulai tanpa sadar jadi minder. Susah, dunia susah, kita susah, mau coba keluar jadi pinter pun akhirnya jadi minder. Lalu saya berangkat ke kota Jakarta selepas SMA. Teman-teman saya naik pesawat, daftar kuliahnya keren-keren. Saya nggak ngerti berangkatnya gimana, mau kuliah di mana. Singkat cerita, saya berangkat naik kapal laut. Jadi benarlah lagu itu berkata, nenek moyangku seorang pelaut. Jadi anak cucu saya itu harus tahu bahwa saya ini nenek moyang mereka itu bukan pelaut tapi keluarnya dari laut. Dan itu karena dangkalnya laut, kapal yang besar nunggu di tengah lautan, kami ini dari daratan naik tongkang kayak pengungsi Vietnam. Kecul tengah malam naik tongkang nyebrang ke tengah laut, baru naik kapalnya. Di dalam kapal saya masih lihat orang-orang main judi. Saya berkata, dunia ini banyak sekali orang ingin bertaruh hidup. Saya sampai ke kota Jakarta, dibiayai kuliah, katanya supaya gampang cari kerja, wong deso, gak usah macem-macem, ojo pikir macem-macem. Padahal saya punya dream, saya mau jadi dokter saat itu. Kelihatan kan mukanya mau jadi dokter. Hari ini jadi doktor, ya nggak dokter lagi. Jadi karena nggak ada apa-apa, sekolah komputer dikuliahi, dibantu sama keluarga dari pihak orang tua, kuliah di komputer nggak punya. Jadi saya lahir jadi generasi copy paste. Ya, kalau ada tugas datang pinjam punya teman, copy paste. Semester kedua saya nggak tahan hidup di Jakarta. Saya meminta ke orang tua diberi kepercayaan lamar kerja. Di masa-masa susah itu saya melihat kesusahan keluarga. Saya berkata, saya anak muda, meskipun saya nggak ngerti itu Jakarta seperti apa. Bahkan waktu itu sangat populer, kejamnya Ibu Tiri, tidak sekejam ibu kota. Jadi saya coba belajar untuk menaklukkan Jakarta. Di masa-masa itulah juru selamat dunia yang Bapak Ibu lihat gambaran-gambarannya ini, dia datang ke dalam hidup saya lewat sebuah mimpi. Dia datang lewat mimpi, membangunkan di masa muda saya. Dan saya terjaga pagi itu, saya mendengar suara nyanyian di hati saya. Haleluya, haleluya. Saya belum pernah dengar nyanyian malaikat, tapi pagi itu saya mendengar nyanyian malaikat dan itu bergema di dalam hati saya, terus bernyanyi. Saya pejam mata, saya menikmati.
Suara yang saya tidak pernah dengar bertahun-tahun lamanya datang lagi dan berkata lebih jelas. Dia memanggil saya dengan panggilan, "Nah." Saya mendengarnya, "Nah, ini aku." Dan seakan-akan saya dibawa kembali ke berapa puluh tahun masa kecil. Suara yang sama terdengar, dan hari ini begitu dekat suaranya. Kemudian dia berkata, "Pergilah, berilah dirimu untuk dibaptis. Sebab di dalam namaku manusia harus lahir baru. Kalau tidak dilahirkan baru, tidak akan bisa masuk kerajaan sorgaku." Jadi saya dituntun suara itu, suara yang ajaib itu untuk dibaptis. Kemudian saat masuk di kolam pembaptisan, saya menerima baptisan roh. Sesudah menerima baptisan roh seperti Tuhan Yesus, saya dibawa masuk ke tempat penyepian, doa puasa. Saya sudah kerja waktu itu, tapi saya lepaskan semua. Doa puasa dari 90 kilo lebih, badannya susut separuh, tinggal 40 kilo. Saya menemukan sumber dari kelimpahan hidup. Lalu orang tua bingung lihat kita. Om-om saya berkata, "Anakmu iki wis sedeng gilo, ya sudah gila itu. Masuk kamar ndak keluar, makin kurus." Karena saya berdoa puasa, karena saya haus lapar, saya baca Injil itu, wah, itu udah seperti baca novel, udah seperti baca Koping Ho. Saya baca pagi, siang, malam, saya haus terus, saya gali. Akhirnya saya temukan Nabi Samuel. Dari masa kecilnya dipanggil tanpa dia tahu itu suara Tuhan. Itulah pengalaman hidup saya ketemu Tuhan. Yang kemudian dia berkata, "Nak, mulailah melangkah dalam pelayanan." Di masa muda saya sudah melayani banyak anak-anak Tuhan dengan caranya yang ajaib, numpang tangan orang sembuh. Kemudian orang kerasukan setan yang bisa menjungkir balikan meja-meja. Begitu panggil dalam nama Yesus, malaikat pegang, tidak bergerak setannya. Saya melihat keajaiban dari masa muda saya sampai hari ini. Dan firman yang Yesus beri di dalam Injil ini 100%. Dengan nyawa hidup saya, dengan kuburan istri saya, dengan generasi anak keturunan saya menjamin Injil Yesus Kristus ini 100% terbukti. Saya memberi diri mengabdi di jalan Injil ini, melepaskan semua hal yang terbaik di dalam karir sekuler. Bahkan ketika istri saya dibawa pulang dalam keadaan sakit kanker getah bening, 2 bulan saya tidak tidur jagai, karena katanya konon cinta sejati harus bertahan di tengah penyakit. Saya tidak tidur, saya jagai, karena 600 mg painkiller, obat penahan sakit itu tidak mempan, hanya tahan 2-3 jam. Jadi hanya bisa lewat pengurapan tumpang tangan, sakitnya hilang, dia tertidur. Saya punya sedikit kelegaan ngerjain yang lain, tapi saya selalu standby di sisinya. 2 bulan. Dalam 2 bulan, 23 kilo badan saya susut karena cinta sejati. Ternyata cinta sejati itu memang ada, dan adanya hanya di dalam Yesus. Dan terbukti sampai hari ini. Saya belum menikah, sudah 11 tahun lamanya. Padahal ganteng gini kan laku nek mana-mana. Karena cinta sejati ini loh. Saya bertahan. Kambing itu kadang-kadang ketemu saya suka main mata, saya tidak tertarik. Ya. Sapi suka main-main kaki kalau saya lewat, saya bilang saya tidak tertarik. Kenapa? Karena saya punya cinta sejati. Saya bertahan, saya bernasar, dan akhirnya semua nasar dia penuhi. Dia mengatur hidup. Jadi saya boleh berkata malam hari ini, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bukan karena kipas angin. Coba lihat di depan, katakan bukan karena kipas angin. Kalau bisa lebih baik AC sekalian. Wah, karena ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti saja, ada capcay fuyung hai, ada mie goreng, nasi apa tadi, nasi teri ya,
Manusia hidup itu ternyata banyak sekali keperluannya. Kalau kita tidak pegang Yesus, hidup ini akan sengsara. Orang Surabaya bilang banyak soro nih. Ya soro ya, bukan joro ya. Kalau joro mah tukang maling ya. Maling budiman itu namanya joro ya. Tapi kalau zoro itu orang yang tidak pegang Yesus. Saya adalah bukti nyata bahwa Yesus itu luar biasa. Kenapa? Saya melepas semua pekerjaan, saya melayani Tuhan sepenuh hidup. Istri saya meninggal, saya masih jalan di jalan Injil ini. Anak-anak saya disekolahi Tuhan tidak seperti saya. Masa susah saya tidak ditanggung anak-anak. Oleh karena apa? Karena Yesus kasihan sama generasi orang-orang yang mengasihi Dia. Anak-anak saya di sekolah. Tahun depan satu lulus sarjana hukum, tahun berikutnya lulus lagi bungsu sarjana hukum. Bapaknya ngambil komputer, anaknya ngambil hukum. Ya, kenapa? Karena tahu nggak punya komputer, suatu hari bisa nyuri komputer, supaya bapaknya tidak nyuri, anaknya kuliah di hukum. Supaya apa? Supaya bapaknya terus hidup benar. Jadi saya percaya Bapak Ibu harus tangkap malam hari ini. Saya tidak mau bicara banyak tentang ayat-ayat. Saya mau bicara suatu pembuktian bahwa bersama Yesus itu segala sesuatunya mungkin. Jadi bukan hanya nyanyian. Bersama Yesus nggak ada yang mustahil. 19 Desember tahun 2020, ketika saya sedang ada di kota Kudus, anak-anak saya dan keluarga saya 4 naik satu mobil. Mereka berjalan hendak menuju ke Jawa Tengah dengan kerinduan memberkati panti jompo, harapannya sampai ke Bali, memberkati orang-orang susah, membawa perbekalan titipan anak-anak Tuhan bangsawan sorga. Tapi siapa sangka di kilometer 163 kendaraan yang dipakai begitu mau belok, stangnya mengunci. Ketika stangnya mengunci, si bungsu yang jadi sopir injek rem. Begitu diinjek rem, mobilnya berputar-putar. Sesudah berputar-putar, dia injek lebih keras remnya, mobilnya guling-guling. 2 hari sebelumnya di tempat yang sama, jaraknya sedikit, satu mobil 4 orang mengalami kecelakaan seperti itu, 4-4-nya langsung meninggal dunia. Dan orang-orang yang saya sayang hari itu terbalik posisinya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, mobilnya ngesot dan menghantam tiang pembatas kilometer. Kublak, berhenti di tengah-tengah tol, antara tol kanan dengan tol kiri. Di tengah-tengahnya mobilnya berhenti dalam keadaan terbalik. Lalu mereka bercerita, katanya barang itu berceceran karena bawaannya itu kaca belakang mobil itu pecah, barang itu berhamburan, tas, barang, bahkan laptop kuliahnya berhamburan. Dan secara ajaib waktu kejadian itu nggak ada siapa-siapa. Dan lebih ajaib lagi, tiba-tiba ada orang mungut-mungut. Barang-barang berceceran tuh dipungut. Setelah dipungut, ditaruh, kemudian mereka dipindahkan keluar dari mobil. Lalu ditanya, kalian gak apa-apa? Mereka menjawab, gak apa-apa. Lalu ditanya lagi, sungguh kalian gak apa-apa? Kembali keluarga saya menjawab, anak-anak saya menjawab, gak apa-apa. Lalu mereka saling pandang. Dan penolong-penolong ini katanya konon bergerak berjalan. Dan ketika mereka menoleh, nggak ada siapa-siapa di situ. Yesus mengirim para malaikat untuk menolong anak-anaknya. Amin. Kalau 2 hari sebelumnya 4 orang meninggal dunia, tapi pada hari itu anak-anak saya dan keluarga saya, setetes darah pun tidak ada yang menetes. Benar kata kitab suci. Bahkan rambut kepalamu pun tidak selembar jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Betapa hebatnya punya Yesus dalam hidup ini. Katakan kiri kananmu, betapa hebatnya punya Yesus dalam hidup ini.
Amin enggak Bapak Ibu? Amin. Ada banyak kesedihan saya ngurusi masalah ini. Mulai dari rongsokan mobilnya dijual kiloan. Saya belum pernah jual mobil kiloan. Biasanya jual sayur, jual ayam kiloan. Ini tiba-tiba diberi masukan, Pak Johan kan pendeta, ojo diperbaiki Pak. Selain makan biaya 6-70 juta, waktunya 4-5 bulan. Nanti waktu mau jual jujur, bilang mobil terbalik, tidak ada orang yang mau beli. Kalau diam-diam jual, profesi saya pendeta, gak boleh berbohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya gak bisa jual. Lalu dinasihatkan, udah jual kiloan aja. Saya baru lihat di dalam hidup, mobil kiloan tuh cara jualnya itu dikelilingi, diketok. Saya rasa kayak itu loh, kayak teman-teman Madura lagi beli kapal, ketok. Kok bisa tahu beratnya ya? Lalu dia berkata, udah Pak Johan tak bayar 30-an juta. Harga mobil itu masih bisa kisaran 130-an juta, ditawarnya 30-an. Ya saya ngangguk-ngangguk lah. Dibilang 3 juta juga, ya ngangguk-ngangguk, tidak bisa buat apa-apa lagi hari itu. Saya serahkan semua. Bagi dunia kita sengsara, tapi bagi Tuhan itu adalah cara untuk membuat mukjizat terjadi. Kadang kita berpikir, aku sakit loh, aku ini lemah loh, aku ini banyak buat kesalahan, aku ini banyak loh sengsara nih. Kita melihat diri kita tidak pernah melihat Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk memberkati kita. Amin. Sesudah kelar begitu, ada banyak saya dapat pertolongan dan tawaran baik-baik. Ada yang bilang gini, kasihan Pak Johan, pelayanannya terhenti. Udah tak sewai mobil Pak, tak kirimin 50 juta, kamu cari mobil kamu sewa. Saya cepat berdoa sama Tuhan. Tuhan, ada yang mau ngasih uang 50 juta, 100 juta suruh nyewa mobil. Tuhan berkata sama saya, karena suaranya saya dengar, nggak usah nak. Lalu saya berkata, maaf ya, nggak usah deh, biarin saya lewati masa-masa begini bersama Tuhan. Lalu ada yang niat baik lagi, Pak, udah tak bawain mobil dari daerah, Bapak pakai dulu sampai nanti Tuhan buat mukjizat. Saya datang lagi ke Tuhan, Tuhan ada orang mau minjemi mobil. Tuhan bilang sama saya gini, kalau kamu sudah kecelakaan, kamu pinjem mobil yang dipinjem kecelakaan lagi, tambah banyak susahnya nak. Oh iya, nggak jadi Tuhan, nggak jadi. Enggak ya Pak Bu, jangan marah ya, saya nggak jadi terima, bukan apa-apa, mungkin ini kesusahan saya mesti selesaikan. Saya terus cari wajah Tuhan, terus memanggil nama Yesus, Gusti Yesus, where are you Gusti Yesus? Tak doai. Lalu suatu pagi, pintu rumah saya, tepatnya kamar saya diketok. Pagi-pagi benar diketuk. Itu masih pagi benar, sekitar jam 6 pagi apa setengah 6 pagi diketuk-ketuk. Saya buka, staf gereja saya yang ngurusi pelayanan saya itu lihat saya itu matanya sembab terus nangis, mewek. Loh, ini baru selamat dari kematian kok malah sekarang pagi-pagi nangis. Saya itu sabar Bapak Ibu. Kenapa? Saya sudah lewati banyak kesulitan hidup. Jadi kalau saya lihat orang nangis, saya tungguin. Jangan khawatir nanti kalau kita doa Bapak Ibu nangis, saya tungguin. Ojo khawatir, saya pasti balik lagi di situ. Amin. Saya tak tungguin, pokoknya saya nontonin. Jadi kalau nangis tak tontonin. Nangis. Udah berhenti, lama lagi nangisnya. Berhenti. Saya tanya, ada apa? Bapak disuruh ke dealer. Yang suruh siapa? Belum kenal. Lu belum kenal suruh ke dealer, mau ngapain? Ya, siapa itu? Dulu masa pandemi cuma pernah
beli buku Bapak satu. Pernah telepon? Gak pernah. Kenal? Enggak. Terus Bapak disuruh ke dealer Toyota. Saya ini lagi mimpi apa ya? Lalu ditunjuki WA-nya. Saya tetap aja Bapak Ibu. Kenapa? Hari gini loh, saudara, ketika kita lagi susah, kita ketuk pintunya, mereka sembunyi. Bapak Ibu kok tegang? Ayo salamin, katakan jangan ada dusta di antara kita. Betul gak sih? Hari gini loh, kalau baru ngomong uang 1-2 juta, orang-orang Daisa, sorry, tutup pintu, atau malah pergi menghindar. Ini kalau ke dealer mobil, ini bicaranya bukan uang 1-2 juta. Lalu suara yang saya kenal berkata, "Nah, pergi mandi." Ya udah, saya pergi mandi. Habis mandi, Tuhan ngomong lagi, "Anak-anakmu suruh ngumpul kamarmu." Saya panggil keluarga, ngumpul. Sembayang, kata Tuhan, berdoa. Kita berdoa. Sudah berdoa, Tuhan berkata, "Kasih tahu anak-anakmu tentang apa yang aku buat." Lalu saya berkata, "Nah, Tuhan telah berfirman, hari ini kiranya Yesus sumber kelimpahan akan memberkati kita dengan mobil baru kalau kita tidak dibohongi." Ya noh, nggak kenal kok sembarang. Ya kan mesti ada ujungnya supaya kita nggak sama-sama PHP. Anak-anak saya mandang saya gini, "Sono, mandi, siap-siap, kita berangkat ke dealer." Anak-anak saya jalan itu ya, antara percaya ndak percaya, kelihatan banget itu. Jalan itu buka pintu krek, karena lihat papanya udah rapi, turun pesen Grab. Kita berangkat ke dealer Toyota Auto 2000. Langsung sampai sana, yang nyambut namanya Natalia. Keren loh namanya, Natalia. Natal itu artinya lahir, ya itu artinya sukacita. Lahir dalam Yesus penuh sukacita lagi. Amin. Mau beli apa Pak? Bukan beli, disuruh datang. Dia bingung. "Bapak mau ngapain ke sini Pak?" "Ya disuruh datang ke sini." "Ya mau beli apa Pak?" "Suruh milih warna." Wah, saya nggak ngomong, pokoknya ngomongnya nggak nyambung aja gitu loh. Terus saya bilang gini, "Natalia, ada orang bilang sama saya, pilih warna mobil jenis ini. Kalau mukjizat Yesus masih ada, berarti kita lihat mukjizat Yesus sama-sama. Kalau dia bohongi saya bohongi kamu." Dia liatin saya gitu. "Maksudnya gimana ya Pak?" "Bikin surat pesanan, tapi saya nggak bayar." "Kenapa nggak bayar Pak?" "Ya nggak ada duitnya." "Tapi kok Bapak mau bikin pesanan?" "Yang sana yang akan bayar, yang kirim berita." "Oke Pak, mau pakai nama siapa?" Sama-sama beriman. Orang dunia bilang orang beriman tuh agak sedikit gila. Kalau belum capai tahap gila, belum beriman. Mbak Natalia tulis, "Mau yang 2020 apa yang baru 2021? Tuhan bilang, "Tanya anak-anakmu." Saya tanya anak-anak, "Mau yang mana?" "Yang terbaru aja Pak, nanggung Pak sudah ini." 2021, inden. Harga lebih mahal. Gak apa-apa. Ya sudah, pesen. "Sebentar ya, nanti ditransfer." "Maaf, nggak bisa Pak." "Loh, gimana sih kamu ini mau lihat mukjizat mau ditransfer nggak bisa?" "Aturan Pak, yang beli dengan yang transfer harus nama yang sama. Kok hidup ini mau terima mukjizat aja udah susah tambah susah pula ya. Surat pesanan sudah ada, mau bayar gak bisa." Lalu saya bilang sama staf saya, si Bu Angel, "Kasih tahu, kabari, nggak bisa bayar. Harus bayarnya pakai yang pesen." Dikirim kabar, sebentar kemudian dapat balasan, "Minta nomor rekening Pak Johan." Saya jarang kasih rekening saya sama orang-orang. Kenapa? Karena saya jarang pegang
bank, punya ATM, buku. Saya jarang urus duit, jadi saya nggak tahu nomornya. Lalu saya bilang sama staf saya, pakai rekeningmu aja. Rekeningku Pak? Iya, rekeningmu aja. Aneh, semuanya serba dianehkan sama Tuhan. Jam 11 dikasih kabar, lalu dia berkata, tunggu ya. Ya kita nunggu, bener apa enggak, sama-sama nunggu 2 jam, nanti kita sambung 2 jam lagi. Kira-kira jam 1 Bu Angel periksa rekeningnya, masuk uang total sekitar 270 juta. Ini percaya apa enggak sih sebenarnya? Kok jadi bengong begitu? Jangan main-main, ini kipas angin loh, ini bukan kardus loh ini. Bapak Ibu kok tegang sampai lagi fantasi gitu ya. Oke, kita puaskan malam ini, nunggu sesaat sebelum door prize tiba. Selesai, terima surat, bayar, langsung lunas, pulang lagi. Seminggu kemudian pintu kamar saya digetok lagi. Seneng nggak? Seneng kan? Begitu buka, mukanya sembab lagi. Seneng nggak? Seneng. Jadi kalau ada orang ke rumah saya getok pintu kamar saya nangis, saya paling seneng. Kenapa? Tuhan Yesus lagi kirim berkat. Kali ini dia bilang gini, Pak, ada yang ngomong sama Bapak nih, mau bicara nih Pak. Siapa? Pak ini dan istrinya Pak. Oke. Shalom Pak Johan, apa kabar? Oh baik. Pak, kami ini mesti berterus terang. Bersama Yesus terang terus, maka harus terus terang. Kami ini dah lama dapat Pak, tapi kami coba tahan dan uji terus, ya. Terus terang Yesus teruji, makanya teruslah bertahan. Kami nggak kuat Pak, dan kami putuskan, Bapak pergi ke dealer Nissan Pak. Bapak pergi beli mobil merek ini, pilih warnanya, kami yang bayar. Seneng nggak? Seneng. Saya tunggu sesudah itu kamar saya digetok, sampai hari ini belum ada yang getok lagi. Gak ada yang getok lagi sampai hari ini. Jadi satu mobil yang dijual kiloan itu diganti Tuhan 2 mobilnya. Apakah Bapak Ibu seakan mendengar dongeng? Itu bukan. Itu kebenaran kelimpahan dari Yesus. Percayalah bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Tidak ada di dalam semua tulisan ini yang patut diragukan. Semuanya 100% yes dan amin. Saya mengalami pembuktiannya dari kematian sampai mukjizat sampai hidup, dan hari ini ada di tengah-tengah saudara. Meskipun Ibu Bapak Gembala berkata sound system LCD konslet disamber-samber petir, biarkan. Berarti yang besar-besar yang baru akan segera datang ke gereja. Meskipun singers, worship leaders diserang, worship leaders anaknya diserang sakit, tidak apa-apa, karena Tuhan lagi perpanjang umur anaknya. Singers katanya sempat ngalami serangan, pemain musik dapat serangan, gak apa-apa, yang bujangan biar cepat kawin. Loh, orang tuanya cepat katakan amin. Ada orang tuanya yang hadir di sini? Cepat bilang amin. Saya doakan anak gedongan jadinya. Wah, senyumnya semeringah. Saya juga mengalami serangan sebelum berangkat ke sini. Setiap kali pelayanan-pelayanan yang berbau supranatural, mukjizat, keajaiban Tuhan, biasanya setan tidak senang. Jadi dapat serangan seperti wanita pendarahan. Saya ngalami tadi sebelum berangkat. Saya tidak peduli. Kenapa? Dengan membuang darah berarti saya akan diet gratis.
akan kurus, akan buang penyakit keluar, akan semakin awet muda. Saya ini baru 17 tahun Bapak Ibu. Ya. Orang nggak percaya kalau saya bilang saya ini mendekati 50, nggak ada orang yang percaya. Apalagi kalau saya jalan sama anak-anak saya, digendong, dipeluk, sampai beritanya, Pak Johan katanya setia be istrinya nggak mau kawin, itu gendong pelukan. Ya anak saya gitu loh. Gimana? Yang namanya anak manja dipeluk. Pak Johan ini suka sejenis. Masa dipeluk sampai karib gitu. Ya anak bungsu ya. Gelendotan kalau meluk. Jadi jangan hakimi apa yang nampak, tanya detail. Amin. Karena itu malam hari ini sebelum kita menuju ke door prize, tadi sudah digulung-gulung tadi saya lihat itu. Acara arisannya tadi digulung-gulung. Saya mau ngintip, kata Pak Gembala, jangan Pak, didoakan saja. Bapak Ibu sukacita malam hari ini? Apakah puas cukup kipas angin? Katakan bersama Yesus, tahun depan AC muncul di sini. Amin. Katakan tahun depan bersama Yesus, sepeda motor muncul di sini. Amin. Biar anak cucu kita kalau perlu mobil disediakan Tuhan lewat rumah Tuhan. Jadi jangan usah khawatir, Tuhan akan sediakan semua yang kita perlu. Dan saya merasa gereja Bapak Ibu ini punya keistimewaan yang luar biasa. Sampai setan itu level-level tinggi terusik untuk acara malam hari ini. Amin. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum makan malam, bertahanlah. Kalau pulang nggak dapat ini. Ya, lihat kiri kananmu, katakan bertahanlah. Amin. Bapak Ibu Gembala, kita berdoa apa langsung door prize ini? Door prize dulu. Oh itu terakhir. Sayang ini terakhir Bapak. Mari kita bangkit berdiri. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu yang mengalami serangan sakit, yang butuh jamahan Tuhan, yang rindu mendengar suara Tuhan. Kita akan berdoa. Worship leader singers akan naikkan pujian dengan lembut. Haleluya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita ingin berjumpa pribadi dengan Yesus Kristus, sumber kelimpahan hidup. Apapun persoalan hidupmu malam hari ini, percayalah Tuhan akan menjawab dan menolong engkau. Yang sakit akan disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Bapak Ibu yang butuh jawaban doa malam hari ini, Tuhan akan berkati. Mari naikkan satu pujian sama-sama. Kita undang hadirat Tuhan turun di tempat ini. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, membuat mukjizat sejati, memperlaut yang terlambat, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, membuat mukjizat terjadi. Bapak Ibu, di depan adalah altar Tuhan. Bila saya pernah melewati masa-masa susah dengan lantai yang dari pasir, dengan rumah yang dari daun-daunan, dari pohon rumbiak, mengubah saya dalam sekejap di masa muda saya hingga hari ini oleh karena nama Yesus. Altar ini demi nama Yesus dikuduskan. Bapak Ibu yang punya pergumulan sakit, yang ingin jawaban doa, yang ingin merasakan jamahan Tuhan, melangkah tinggalkan kursimu, melangkah ke altar di depan.
Ada hamba-hamba Tuhan dan saya sendiri juga akan ikut serta melayani dan berdoa buat Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang di altar Tuhan, angkat tanganmu sama-sama demi nama Tuhan Yesus. Hamba angkat tangan di hadapan Tuhan. Bersama umatmu sepakat hadir di tengah-tengah kami dengan kuasa Roh-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami, semua otoritas hamba ambil alih di dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit ditundukkan. Kuasa ular kalajengking diinjak, matikan, dihancurkan, get out, keluar. Demi nama Yesus, lepaskan kuasa Roh-Mu saat ini memenuhi umat-Mu Tuhan. Terjadi.
Kita telah mendengar pesan Tuhan dan menyaksikan keajaiban dan mukjizat Tuhan melalui pelayanan Dr. Johan di Gereja Trosobo, Surabaya ini. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita mengangkat kedua tangan kita demi Bapa di sorga. Demi Bapa di sorga, terbukalah tingkap-tingkap langitnya, dan dicurahkan Tuhan bagi kita berkat-berkat kesehatan, berkat panjang umur, berkat pemeliharaan, dan jalan-jalan hidup yang penuh keberuntungan. Dalam nama Tuhan Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima berkat Bapa Sorgawi ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.